Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Ya, mereka sedang bermain-main di taman. Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang melompat. Ayo berlatih. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan sesuai petunjuk gurumu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar gerakan melompat yang pertama. Kemudian, ini gerakan gambar melompat yang kedua. Nah, peragakan gerakan tersebut di rumahmu. Lakukan bersama kedua orang tuamu. Ayo berlatih. Amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ya, kemarin sudah pernah kita bahas di pembelajaran kedua. Nah, perhatikan. Ya. Ayo, kita mainkan kembali permainan tersebut. Tambahkan satu peraturan. Nah, peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian, bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Nah, tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Perhatikan aturan mainnya. Ya, peraturan tersebut terdapat di pembelajaran 2 halaman 119. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian, bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Tuliskan jawabanmu di kolom berikut ini. Ya, permainan akan menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Lakukan tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Nah, nomor 1. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Misalnya, pertanyaannya adalah, apa saja tata tertib ketika jam istirahat di sekolahmu? Misal, jawabannya adalah sebagai berikut.
Tata tertib ketika jam istirahat di sekolahku adalah tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Nomor 2, tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Contoh, pertanyaannya adalah, ya, apa usaha yang kamu lakukan untuk mematuhi tata tertib tersebut? Misalnya, jawabannya adalah, contoh usaha yang aku lakukan untuk mematuhi tata tertib tersebut adalah membawa bekal makanan dari rumah. Nomor 3, tanyakan juga kepada temanmu, apakah pernah melanggar aturan di sekolah? Pertanyaan, misalnya, apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Jawabannya, misalnya, tidak, saya selalu mematuhi aturan di sekolah. Nah, sekarang buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam penulisan kesimpulanmu. Kita harus selalu berusaha untuk mematuhi aturan di sekolah. Misalnya, ketika istirahat, kita tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Maka, lebih baik jika kita berusaha membawa bekal makanan dari rumah. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Misalnya adalah sebagai berikut. Membuang sampah sembarangan, datang terlambat, membuat gaduh di kelas, berpakaian tidak rapi, mencoret-coret dinding sekolah, dan masih banyak lagi contoh melanggar peraturan yang lain. Tulislah di buku masing-masing. Nah, sekarang ayo renungkan apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah. Mengapa kamu melakukan hal itu? Selamat merenungkan. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.